Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam program Senin Teduh. Di pagi hari ini, semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik dan siap untuk menjalani aktivitas selama pekan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dari antara kita yang suka mendengarkan lagu? Ketika kita mendengarkan sebuah lagu, manakah yang kita dengar lebih dulu? Apakah kita lebih fokus memperhatikan jenis musiknya, atau kita fokus dan memperhatikan lirik lagunya? Mungkin ada orang yang langsung merasa tertarik dengan jenis musiknya, tapi ada juga yang lebih cenderung fokus memperhatikan lirik yang ada di dalam lagu tersebut. Ayat emas kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 11 ayat 28 yang berbunyi, "Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggris kita mengenal kata hear dan listen yang artinya adalah dengar. Tapi jika kita lihat lebih lanjut, sebenarnya kedua kata ini memiliki perbedaan, di mana hear berarti proses menerima suara secara pasif, tanpa benar-benar memperhatikan, sementara listen berarti mendengarkan dengan seksama atau menyimak dengan penuh perhatian. Mendengar yang dimaksudkan dalam ayat emas kita hari ini adalah mendengar dalam konteks listen, bukan hear yang hanya mendengarkan secara pasif. Mendengar yang dimaksud Yesus adalah menyimak, mendengarkan dengan aktif, dan memperhatikan sumber suara dan pesan yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama dalam renungan Senin Teduh pada hari ini. Pertama, mendengar firman Tuhan bukan sekedar hadir di gereja, membuka Alkitab, atau mengikuti ibadah saja. Mendengar yang dimaksud oleh Yesus adalah mendengar dengan hati yang terbuka, dengan kerinduan untuk dituntun oleh Roh Kudus dan siap untuk taat. Kita bisa saja mendengar banyak khotbah, renungan, atau membaca bacaan-bacaan rohani. Tapi jika hati kita tertutup, semuanya hanya akan lewat begitu saja tanpa kita lakukan. Kedua, melakukan firman Tuhan. Yesus tidak hanya memuji mereka yang mendengar, tetapi menekankan pentingnya memelihara dan melakukan firman itu sendiri. Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui dan dihafal, tapi untuk dihidupi setiap hari dalam berbagai tindakan kasih, seperti yang diteladankan oleh Kristus sendiri kepada kita umat-Nya. Harus diakui bahwa ini adalah bagian yang tidak mudah, karena kita seringkali goyah dan melupakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Bahkan, mungkin saja ada orang-orang yang mengeraskan hati, sehingga rasanya sulit sekali untuk mewujudkan ajaran Kristus dalam tindakan nyata. Ketiga, buah dari ketaatan. Yesus berkata bahwa orang yang seperti inilah yang berbahagia. Di dunia ini ada banyak sekali versi kebahagiaan, seperti punya banyak uang atau kekayaan, kesuksesan, jabatan yang tinggi, dan ketenaran. Tapi Yesus menyebut kebahagiaan sejati datang saat kita hidup dalam firman Tuhan. Ketika kita taat kepada firman-Nya, kita akan mengalami damai, sukacita, dan penyertaan Tuhan yang sejati. Bukan karena keadaan kita sempurna, tetapi karena kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini, marilah kita sejenak tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini saya sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini saya masih menjadi pendengar saja?
Biarlah hari ini kita mulai dengan sebuah kerinduan baru, yaitu tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga hidup di dalamnya. Untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, saya ada sebuah pantun. Pagi-pagi kita makan nasi beserta lauk pauknya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman dan renungan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak hanya mendengar tapi juga dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengakui bahwa sebagai manusia yang lemah, kami seringkali goyah. Kami hanya menjadi pendengar tanpa melakukan firman-Mu. Tuhan, bantulah kami Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu supaya kami tetap dapat taat, tidak hanya mendengar tapi kami juga dapat melakukan bahkan membagikan firman-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau juga kiranya menyertai kami dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang pekan ini. Bersertalah kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, lindungilah kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah renungan Senin Teduh pada pagi hari ini. Kiranya firman dan renungan ini dapat menguatkan dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan selama sepekan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih semua. Sampai bertemu lagi di episode Senin Teduh berikutnya. Tuhan memberkati.